Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Shadaqallahul azim. Baik, seluruh para pendengar yang budiman, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan. Puja dan puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kita berbadan sehat walafiat, berjiwa sehat. Kemudian dengan hal tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan buat Habibullah, Nabiullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi umat manusia, sebagai figur di tengah masyarakat dunia yang telah meninggalkan bimbingan, meninggalkan petunjuk sebagai penuntun jalan kehidupan kita ini, baik di dunia menuju kehidupan akhirat. Tentu dengan selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Para pemirsa dimanapun berada, para pendengar yang budiman, dalam episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema sarah ataupun kajian, yaitu 4 cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Dari judul ini yang kami sajikan sebatas 4 cara saja. Barangkali banyak cara yang Allah berlakukan sesuai dengan iradah, sifatnya Allah tersebut berkehendak secara sendiri atau berdiri sendiri. Bagaimana Allah tersebut berlaku sekehendaknya untuk mencari, untuk memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya yang ada di permukaan bumi. Maka daripada itu, berdasarkan surat Hud ayat yang ke-6, Allah sudah menjelaskan bahwa tidak ada suatu makhluk pun di permukaan bumi melainkan sudah Allah jamin rezeki. Dan Allah Maha mengetahui tempat penyimpanannya, dan Allah Maha mengetahui tempat kediamannya.
dari makhluk Allah tersebut. Yang pertama, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya itu, yaitu rezeki tersebut sudah dijamin oleh Allah untuk makhluk-makhluknya. Firman Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak satu makhluk bergerak atau bernyawa sekalipun di permukaan bumi, melainkan semuanya itu sudah Allah jaminkan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah Maha mengetahui tempat kediaman mereka. Dan Allah Maha mengetahui tempat penyimpanan rezeki untuk mereka. Jadi para pemirsa, ini sudah merupakan sunatullah. Kadang-kadang orang atau makhluk-makhluk Allah yang lain tidak mempunyai kemampuan dengan tenaga, tidak mempunyai kemampuan secara berpikir, atau makhluk-makhluk melata yang lain tidak bergerak sekalipun, diam di situ saja. Sungguh pun diam, dengan instingnya dia akan melakukan usaha-usaha untuk memperolehkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaan, inilah kekuasaan Allah. Di antara makhluknya tidak mampu lagi berusaha, tidak mampu lagi bergerak berupaya, akan tetapi Allah tetap menjamin keberlangsungan hidupnya. Inilah sebagai makna dari nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sekalipun makhluk tersebut belum sampai pada batas akhir kehidupannya atau ajalnya untuk berpisah dengan dunia ini, selama itu Allah sudah menjamin rezeki. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya itu yaitu dengan berusaha, dengan berikhtiar, dengan bekerja. Apa kata Allah di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10? Fa iza qudiyatis shalatun fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, maka bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah. Maksudnya bekerjalah, berikhtiarlah. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki yang sudah Allah jaminkan kepada kita. Rezeki itu akan kita peroleh. Besar peluang kita untuk memperolehnya, tentu dengan jalan berusaha atau bekerja, sekalipun rezeki tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari karunia Allah. Banyak di atas bumi ini, di atas dunia ini, rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kepada pribadi kita, apakah kita mau memperoleh rezeki tersebut atau tidak.
Kalau kita mau memperolehkan rezeki tersebut demi keberlangsungan kehidupan kita di atas dunia ini, anak, istri, dan keluarga kita, mesti harus kita melakukan usaha atau kita harus bekerja. Tentu dalam pandangan syariat Islam, pekerjaan dan usaha, rezeki yang akan kita peroleh tersebut, yang akan kita tuju tersebut, haruslah halalan thayyibah. Halal lagi baik. Jangan kita makan yang haram atau yang remang-remang, yang tidak pasti kejelasan halal atau baik. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya itu, yaitu dengan cara bersyukur. Makanya syukur itu wajib kita lakukan. Umpama sekarang diberikan oleh Allah rezeki sedikit, syukurin. Diberi banyak, syukurin. Bagaimana pula kalau sekiranya tidak diberikan? Berbalik modal, atau gagal panen, atau sebaliknya usaha kita hancur, bangkrut. Jawabannya tentu dengan bersabar dengan keadaan tersebut. Di samping kesabaran tersebut, kita berdoa kepada Allah bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah dan kepada Allah kembali. Di dalam doa tersebut tetap kita iringi dengan usaha untuk bangkit kembali. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, dan jika kamu ingkar atau mengingkari, tidak bersyukur, tidak berterima kasih atas rezeki yang diberikan Allah, ingat kata Allah, azabku sangatlah pedih. Jadi berdasarkan ayat ini, cara Allah memberikan rezeki kepada kita yaitu dengan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas, kata Rasulullah. Tidaklah orang tersebut termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, yaitu orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kepada Allah kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat. Kami merasakan kesenangan dan kenyamanan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Pak, terima kasih Bu atas pemberiannya, atas nasihatnya. Nah, ini wajib kita lakukan. Tetapi apabila kita tidak melakukan atas kebaikan yang orang berikan kepada kita, atas rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka kita menjadi orang yang ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila keingkaran ini terus berlanjut, berlarut demi berlarut, tiba masa dan ketikanya, tiba saat dan waktunya, datang ajal menjemput kita, maka kita termasuk orang-orang yang rugi, meninggal di dalam kekafiran. Sudah jelas di alam akhir nanti azab Allah
sudah dipersiapkan kepada kita. Yang keempat, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, yaitu dengan taat dan patuh terhadap perintahnya. Dengan takut kepada Allah. Disebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya kita menjauh. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya kabur. Bukannya mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti harus mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagaimana seorang musuh takut kepada seorang raja, dia tidak akan bisa lari dari raja tersebut. Kalau saja ia lari, barangkali anak panah atau tombak atau tomong meriam sekalipun bisa saja membunuhnya. Akan tetapi seorang yang takut tadi, dia berbalik kepada raja tersebut. Dia mohon pengampunan raja tersebut. Lalu raja tersebut seorang yang bijaksana. Lalu raja meminta kepadanya, kamu harus menjadi pelayanku. Kalau sudah menjadi pelayan raja tersebut, mau tidak mau apapun yang diperintahkan oleh raja itu mesti harus dikerjakan. Dan apa yang dilarang oleh raja tersebut mesti harus dia tidak laksanakan, atau dia tidak indahkan, atau menghentikan, tidak melaksanakan. Siapa raja tersebut? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, yang menguasai hari kemudian, yang menguasai kehidupan dan kematian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat ini, cara Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Penghujung di ayat 2, di awal ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa, kata Allah, yang bertakwa kepada Allah, taat dan patuh, menjalankan syariatnya, menghindari, menjauhi, menghentikan larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar dari persoalan dan permasalahan yang dihadapinya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Apa contoh? Kadang-kadang seorang yang alim, seorang imam masjid, seorang syekh atau syekh, orang tahu dengan agama, taat beragama, kadang-kadang datang saja orang, Ustadz, syekh, datang, ini ada sedikit sedekah, ini ada sedikit zakat, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alaka tahura. Didoakan. Kadang-kadang ketika kita dalam ketaatan kepada Allah, kita sibuk dengan kerja di sawah kita, menanam padi, mengolah sawah, menanam padi sesuai dengan prosesnya. Tahu-tahu datang saja orang lewat, ketemu sama kita, dia berpesan, Buya,
Pak, kemarin saya lewat di ladang kamu, di bukit sana, atau di lembah sana. Kami melihat jengkolnya sudah berbuah, petainya sudah berbuah. Nah, inilah kesemuaannya ini atau itu berdasarkan atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami menghimbau kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, para penonton yang budiman yang kami muliakan, mari kita peroleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti harus kita berusaha, berikhtiar. Kemudian mesti harus menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada kita. Kemudian dengan meneguhkan sikap ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya itu mesti harus kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong dalam hidupmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari dengan segala daya dan upaya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dengan pikiran yang sehat, kemudian dengan harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan bersegeralah dan carilah kebahagiaan, kesejahteraan, bekal kehidupan negeri